Tindak lanjut instruksi Presiden, Satpol PP Manado tertibkan baliho liar. Gubernur terima surat persetujuan substansi RT RW dari Menteri ATR BPN. Tradisi ketuk sahur Kokoo semarakan awal Ramadan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto soal Indonesia Asri, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Manado pada Kamis sore melakukan penertiban baliho atau papan iklan liar di beberapa ruas jalan protokol di Kota Manado. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado melaksanakan kegiatan patroli, penertiban baliho, dan reklame liar. Penertiban baliho atau reklame ini menyasar beberapa ruas jalan protokol di Kota Manado, seperti ruas jalan AA Maramis, Politeknik, dan ruas jalan Kairagi Manado. Penertiban ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti arahan Presiden untuk menjaga ruang publik tetap tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kami dari pemerintah Kota Manado yang di mana seharusnya mengikuti program dari pusat yang salah satu program itu yaitu penertiban baliho atau reklame yang dipasang tidak pada tempatnya, yang seharusnya ada penempatan yang disediakan oleh PTSP maupun instansi terkait yang memberikan izin. Kalaupun dipasang tidak pada tempatnya, tetap kami akan tertibkan. Ya, memang kadang-kadang kita lihat bersama yang kemarin-kemarin hari, memang pemasangan baliho atau reklame sembarang, ada yang pasang di fasilitas umum, di pohon maupun jalan risik, itu tidak bisa. Itu melanggar peraturan daerah yang ada. Warga pun menyambut baik adanya penertiban baliho atau papan reklame liar karena dianggap bisa menjaga keindahan dan estetika kota. Tentunya saya sebagai masyarakat Manado, saya sangat mengapresiasikan kepada Satpol PP Manado karena dengan adanya ketertiban baliho tentu sangat membantu atau membuat keindahan untuk kota kita, khususnya Kota Manado. Pemerintah Kota Manado pun mengimbau masyarakat atau pengusaha yang ingin memasang baliho maupun papan iklan diimbau untuk mengurus izin di instansi terkait sehingga baliho dipasang hanya di tempat yang sudah ditentukan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim SAR gabungan melakukan pencarian 2 dari 5 korban kapal KLM Nur Ainun Balkis yang dilaporkan tenggelam pada 14 Februari di perairan Selat Makassar. Dengan menggunakan KM SAR Baladewa, tim SAR gabungan menyusuri perairan Donggala, tepatnya di Selat Makassar, pada operasi pencarian hari ketiga. Sebelumnya 3 korban telah ditemukan selamat, sementara 2 korban lainnya masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Palu Muhammad Rizal bilang, pencarian terkendala dengan gelombang tinggi serta luasnya lautan Selat Makassar. Pada proses pencarian, tim SAR melibatkan unsur TNI dan Polri dibantu nelayan setempat. Pada tanggal 14 Februari mengalami tenggelam sekitar pukul 2 dini hari dengan terdapat 5 orang person on board, dan saat ini telah ditemukan 3 orang korban dalam keadaan selamat dan masih dilaksanakan pencarian sebanyak 2 orang korban atas nama Gusman dan atas nama Adam. Hari ini operasi SAR hari ketiga dilaksanakan oleh tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan Polairut yang melaksanakan pencarian di Selat Makassar. Operasi SAR akan dilaksanakan selama 7 hari ke depan, dan kita berharap bersama bahwa 2 orang korban yang dalam pencarian saat ini bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Pencarian kali ini diperluas pada 509 nautical mile dan track spacing 1 nautical mile. Haldrim Talara, Kompas TV Donggala, Sulawesi Tengah. Saudara, memasuki awal bulan puasa, harga daging ayam di pasar tradisional di Kota Manado mulai mengalami kenaikan.
Di Pasar Perum Paniki contohnya harga daging ayam potong yang sebelumnya dihargai Rp35.000 per kilo, saat ini naik menjadi Rp39 hingga Rp40.000 per kilo. Sejumlah harga bahan pokok terpantau naik di Ramadan tahun 2026 ini. Mayoritas komoditas yang mengalami kenaikan utamanya adalah daging ayam dengan kenaikan sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilo. Dari pantauan Kompas TV, Kamis pagi di Pasar Perum Paniki, Kota Manado, harga daging ayam potong mulai mengalami kenaikan. Sebelum Ramadan, daging ayam dijual Rp35.000 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp40 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Meski harga daging ayam naik, nampak masyarakat khususnya umat muslim tetap membeli karena sudah menjadi kebutuhan untuk menjadi salah satu menu buka puasa nanti. Jangan, pokoknya kalau naik mengeluh semua ini. Jangan dinaikkan, semua naik. Rica semua naik, jangan dinaikkan. Mohon harga sembako semua distabilkan dan diturunkan begitu. Harga ayam naik. Karena dari perusahaan ke stok kurang, makanya naik. Lagi bulan puasa begini, naik. Oke, harga ayam sekarang di angka berapa per kilo? Sekarang pengambilan itu ada yang 35, 37, makanya jual 39. Warga berharap agar pemerintah bisa mengambil langkah strategis sehingga harga kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan bisa kembali stabil. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lain, saudara, jelang bulan puasa, harga bumbu dapur di pasar tradisional Kota Manado mulai mengalami kenaikan. Salah satunya cabai rawit dengan lonjakan lebih dari 50%. Sehari sebelum memasuki bulan puasa, harga cabai rawit di pasar tradisional Bersati Kota Manado mengalami kenaikan harga. Harga cabai rawit melonjak dari harga normal Rp40.000 menjadi Rp65.000. Kenaikan tersebut mulai terjadi sejak seminggu terakhir. Pedagang menyebut kenaikan harga itu dikarenakan minimnya stok yang masuk ke pasar. Yang naik ini Rica. So, cabai merah. jadi berapa sekarang? Kalau Rica 65. Dari Iya, 1 kilo. Baru kalau ini 30. ini Rica naik, tomat naik, lebong turun. Rica berapa jadi berapa? Hah? Rica harga dari Sekarang 65 eceran. eceran. 65. Siapa harga naik, Om? Ya tergantung dari petani, penampung. Tergantung bahan masuk kemari. Kalau banyak murah. Kalau sedikit, biasa masuk anak motor, satu otonya cukup lagi. Paling cuma 10 karung masuk kemari. Kalau dia banyak, murah. Kenaikan harga cabai diakui para pedagang juga mengakibatkan penurunan penjualan. Suingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tradisi ketuk sahur Kokoo semarakan awal Ramadan akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus bersama Pansus RT RW Sulut menerima surat persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah atau RT RW di kantor Kementerian ATR BPN Jakarta Kamis siang. Penyerahan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini menandai tuntasnya proses penyusunan RT RW Provinsi Sulut yang dimulai sejak 2019. Saat menerima surat persetujuan substansi RT RW, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus didampingi pimpinan DPRD dan tim Pansus RT RW. Penyerahan surat substansi RT RW dilakukan langsung Menteri ATR BPN RI Nusron Wahid di kantor Kementerian ATR BPN RI di Jakarta. Gubernur Selvanus bilang dengan diserahkannya surat persetujuan substansi RT RW Sulut ini menandai arah kebijakan pembangunan di Sulawesi Utara, diantaranya wilayah pariwisata, wilayah pertambangan, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, khususnya di seluruh kabupaten dan kota. Siang ini kami ada di kantor Kementerian ATR BPN Republik Indonesia dan kami berangkat rombongan dari provinsi juga dari DPRD provinsi. Ketua dan para wakil-wakil hadir juga termasuk ketua dan anggota Pansus RT RW. Hari ini sudah selesai tadi telah terjadi penyerahan substansi dari RT RW yang diberikan oleh Bapak Menteri langsung
dan arahan Bapak Menteri sangat tegas, sangat jelas bahwa RT RW ini harus segera diturunkan ke kabupaten. Nah, 15 kabupaten yang saat ini baru ada tiga yang sudah selesai untuk perda RT RW. Kami harapkan untuk 12 lagi segera diselesaikan. Bersyukur oleh kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus sehingga hari ini kita boleh menerima persetujuan substansi. Karena persetujuan substansi ini adalah syarat mutlak untuk Ranperda RT RW ini akan ditetapkan jadi perda. Sehingga langkah selanjutnya yaitu persetujuan bersama. Dan ini sudah menggambarkan bahwa kita di DPR bersama-sama dengan pemerintah untuk menetapkan RT RW yang telah mendapatkan persetujuan substansi. Karena persetujuan substansi ini mau menyatakan bahwa RT RW itu rancangannya itu selaras dengan kebijakan nasional. Dijelaskan Gubernur, baru 3 daerah kabupaten kota yang menyelesaikan Perda RT RW dan masih ada 12 daerah yang harus merampungkan regulasi tersebut. Setelah menerima surat persetujuan substansi RT RW ini, langkah selanjutnya adalah paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang direncanakan pada 24 Februari 2026 mendatang. Itu Arsiwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, memasuki bulan puasa, distribusi makan bergizi gratis di sekolah penerima sasaran di Sulawesi Utara tetap berjalan. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sulawesi Utara Gorontalo, Billy Kereh, saat dikonfirmasi Kompas TV Kamis siang. Program makan bergizi gratis terus berlanjut, meski saat ini sudah memasuki masa bulan puasa. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sulawesi Utara Gorontalo Billy Kereh bilang, distribusi makan bergizi gratis di bulan puasa diatur melalui Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2026. Edaran ini mengatur distribusi MBG selama periode bulan Ramadan. Mekanisme pelaksanaan distribusi makan bergizi gratis dari pemerintah pusat dan hal ini Badan Gizi Nasional mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelayanan program MBG pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi di sini MBG tetap berjalan di masa bulan puasa dengan mekanisme. Jadi untuk pelaksanaan pembagian makanannya di sekolah-sekolah itu diatur bagi yang melaksanakan puasa dibagikan makanan sehat melalui kemasan. Artinya dari SPPG akan memberikan makanan melalui kemasan, melalui tote bag yang akan dipisahkan 2 tote bag dan diberi pengelompokan warna terserah apa itu merah, biru atau warna lainnya yang nanti diberikan di saat siswa hadir di sekolah dan nanti tentunya akan disantap ketika berbuka puasa. Sementara itu, pantauan Kompas TV di salah satu sekolah negeri di Kota Manado, yakni SMA Negeri 9, paket MBG tetap didistribusikan di sekolah itu. Namun, selama libur awal bulan puasa 16 hingga 21 Februari, pihak sekolah menerima 2 kali distribusi MBG dengan sistem perapelan, di mana paket makanan yang diterima adalah kategori makanan kering. Paket makanan kering ini nantinya dijemput oleh siswa di sekolah masing-masing. Memang kami sebelumnya sudah disampaikan untuk hari Kamis ini, kemarin juga sudah disampaikan melalui wali kelas. Jadi pada saat libur ini MBG akan datang hari Kamis jam 11 dan dimohon menyampaikan kepada wali kelas dan pendamping kepada siswa dan juga orang tua agar dapat mengambil MBG di sekolah. Pak, sejauh ini respon dari siswa sepanjang 2 hari yang sudah berlalu kan sudah ada pembagian, tapi anak-anak diminta untuk datang mengambil ke sekolah. Bagaimana respon dari siswa, Pak? Respon siswa ya tidak terlalu banyak yang hadir, ya. Tapi kami berikan kepada wali kelas. Paket makanan kering yang dibagikan dari SPPG Kleak Malalayang di SMA Negeri 9 Manado berupa telur ayam 2 butir, susu kedelai, roti, buah pisang dan duku, serta yogurt dalam kemasan. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah bersubsidi guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok. Hanya dengan Rp95.000, warga bisa mendapatkan 7 komoditas pangan.
Pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Pemkab Bone Bolango diserbu warga. Hanya dengan Rp95.000, warga bisa mendapatkan 7 komoditas pangan. Komoditas pangan yang disiapkan berupa beras, telur, minyak goreng, bawang merah, cabai, serta gula pasir dan daging ayam. Pasar murah ini sengaja digelar untuk menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi daerah menjelang Ramadan. Panitia sendiri menyediakan kurang lebih 1.000 kupon dan untuk mendapatkan kupon, masyarakat cukup membawa kartu identitas kependudukan atau KTP. Hari ini kami menyediakan ada 10 paket. 10 paket yang terdiri dari beras, gula, bawang merah, cabai dengan ayam. Nah, total keseluruhan itu kalau kita hitungkan besaran subsidi yang kita lakukan kurang lebih 65%. Warga menyambut positif pasar murah yang dilaksanakan. Warga mengaku sangat terbantu lantaran harga yang dinilai sangat murah dibandingkan dengan harga pasaran. Pemerintah provinsi pasar murah ini sangat membantu masyarakat yang ada di kompleks rumah sakit ini, Pak. Dan sangat membantu. Dan kami berusaha untuk ke pemerintah provinsi maupun kabupaten, insya Allah di bulan suci Ramadan akan diadakan lagi pasar murah, dan ini merupakan salah satu membantu masyarakat. Silakan. Ada belanja, ada telur, ada minyak kelapa, terus ada bawang, merica, gula pasir dengan beras. Harganya sendiri gimana? Apa di pasaran atau bagaimana? Sangat beda sekali. Jangan lupa maksudnya membantu untuk masyarakat kan, apalagi ini semua Ramadan toh, jadi harga lumayan, sangat murah. Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan pasar murah seperti ini akan digelar berkelanjutan selama bulan Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Pemerintah Provinsi berharap pasar murah bersubsidi ini dapat meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan jelang Ramadan. Agustiar Syafruddin, Kompas TV Bone Bolango, Gorontalo. Saudara, Bank Indonesia Sulawesi Utara meluncurkan program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi tahun 2026. Melalui program ini, Bank Indonesia berupaya membangun kesadaran masyarakat terkait cinta, bangga, dan paham rupiah. Bank Indonesia bersama dengan 6 bank yang ada di Sulawesi Utara menggelar peresmian program Serambi 2026 pada Rabu pagi. Kepala Bank Indonesia Sulut Joko Supratikto mengatakan program ini akan berlangsung sejak tanggal 18 hingga 27 Februari 2026 dengan menyasar sejumlah daerah seperti Kota Manado, Kota Mubagu, Tomohon, Minahasa Selatan, dan Bolaang Mongondo. Ini mengalami kenaikan dari tahun lalu itu 1,17 triliun. Ya. Nah, ini ada 2 skema memang. Satu adalah langsung kepada masyarakat, yang satunya nanti lewat penarikan yang dilakukan oleh teman-teman perbankan. Tadi 27 bank datang ke sini gitu ya, untuk sama-sama kita nanti sama-sama kerjasama kolaborasi sinergi untuk melayani masyarakat. Di lain pihak, Bank Sulutgo menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan gelaran program Serambi 2026. Komitmen ini untuk mengedukasi masyarakat terkait cinta, bangga, dan paham rupiah. Dalam rangka kita sekalian edukasi masyarakat terkait bangga dan cinta rupiah serta paham rupiah, jadi kita tetap akan terus melakukan edukasi terhadap nasabah-nasabah kami, terutama yang ada juga kan masih ada yang di daerah kepulauan, Pak, ada di Bolaang Mongondo maupun di mana-mana yang sudah ada wilayah cabang yang ada Bank Sulawesi Utara, termasuk memang ini kita ada di Gorontalo, Pak, tapi mungkin juga ada Bank Indonesia Gorontalo yang akan melaksanakan. Tetap kita akan tunjang dalam rangka meningkatkan kesadaran rupiah terhadap masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Nantinya Bank Indonesia juga akan menggelar penukaran uang pada tanggal 2 hingga 13 Maret guna menyemarakan bulan puasa. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, warga Gorontalo memiliki tradisi unik yang terus dijaga hingga kini. Salah satunya adalah berburu ayam kampung untuk dijadikan santapan sahur pertama. Tradisi ini pun membuat lapak pedagang ayam di Pasar Andalas, Kota Gorontalo ramai pembeli. Seperti yang terlihat di Pasar Andalas, Kota Gorontalo, pedagang ayam kampung tampak berjejer rapi di sepanjang area pasar.
Sejak pagi, warga mulai berdatangan untuk mencari ayam terbaik yang akan diolah menjadi hidangan spesial saat sahur pertama di bulan Ramadan. Harga ayam kampung dijual bervariasi, tergantung ukuran dan bobotnya. Untuk ukuran kecil hingga sedang, pedagang mematok harga mulai dari Rp75.000 hingga Rp150.000 per ekor. Sementara ayam super dijual dengan harga sekitar Rp70.000 hingga Rp75.000 per ekor. Meningkatnya permintaan menjelang Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Momen seperti ini membuat omset pedagang meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Yang gede 81, ada yang 90, ada yang 150. Itu ayam kampung? Ayam kampung. Kalau dia ayam yang ini? Kalau ayam super dia 75, 70. Siapa ayam kampung mahal? Kalau ayam kampung dia tidak rasa kan? Dia beda rasa dia. Biasanya orang mencari ayam untuk apa itu? Coba sahur. Persiapan sahur. Awal tahun. Orang cari ayam kampung mau. Paling banyak. Paling banyak. Harga dari harga berapa sampai harga berapa yang mahal? Dia paling harga itu 150 dia. Ya? Jadi ayam untuk apa nantinya? Buat sahur. Sahur ya? So kebiasaan itu untuk sahur. Ayam tadi ini berapa ya? Cuma satu. Harganya bagaimana? Lumayan sih, murah. Murah atau mahal? Ya murah lah. Untuk ayam kampung ya Bu ya? Iya. Lebih Untuk sahur, terus sebentar. sudah tradisi itu setiap awal Ramadan pakai ini ya? Ayam. Tidak juga, bagi yang suka. Untuk harganya sendiri bagaimana? Ini sekarang kecil itu 75. Iya, mahal atau murah? Ya, bisa dijangkau. Bagi masyarakat Gorontalo, menyajikan ayam kampung di sahur pertama bukan sekedar soal makanan, tetapi juga simbol kebersamaan dan rasa syukur menyambut bulan penuh berkah. Tradisi ini pun terus dilestarikan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari kearifan lokal yang memperkaya suasana Ramadan di Gorontalo. Agustiar Syafruddin, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, malam pertama Ramadan di kota Gorontalo diwarnai kemeriahan tradisi ketuk sahur atau koko'o. Ribuan warga tumpah ruah ke jalan membangunkan sahur dengan tabuhan, kentongan, dan irama musik. Menandai dimulainya bulan suci dengan semangat kebersamaan serta pelestarian budaya Gorontalo. Suasana malam pertama Ramadan di kota Gorontalo terasa berbeda. Ribuan warga turun ke jalan mengikuti tradisi ketuk sahur atau yang dikenal dengan sebutan koko'o. Tradisi membangunkan warga untuk santap sahur ini telah ada sejak zaman dahulu dan terus dilestarikan hingga kini. Dahulu koko'o hanya menggunakan kentongan yang terbuat dari bambu sebagai alat utama untuk menghasilkan bunyi. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi ini kini dipadukan dengan alat musik modern seperti drum dan pengeras suara tanpa meninggalkan nilai budaya yang diwariskan para leluhur. Alunan ritmis bunyi kentongan dan tabuhan musik menggema di sepanjang jalan mengundang perhatian warga yang menyaksikan dari depan rumah maupun pinggir jalan. Anak-anak hingga orang dewasa tampak antusias mengikuti pawai sahur ini. Ketua Komunitas Koko'o Kota Gorontalo mengatakan, pada Ramadan tahun ini jumlah peserta meningkat drastis. Diperkirakan hampir 2.000 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Meningkatnya partisipasi ini menjadi bukti bahwa tradisi lokal tetap diminati generasi muda. Untuk konsep tahun ini kita ada perbedaan lagi, jadi setiap tahunnya kita update terus untuk konsep Koko Gorontalo, yaitu kita bermain di desain panggung, kita tambah lagi item-itemnya untuk diupdate setiap tahunnya. Seperti itu, Kak. Untuk peserta bagaimana tahun ini? Untuk peserta, kalau bisa dikatakan tadi ya cukup membludak karena bisa kita perkiraan 1.000 lebih, hampir 2.000 orang itu tadi yang hadir di titik start. Tak hanya warga lokal, tradisi koko'o juga menarik perhatian para pendatang yang baru pertama kali menyaksikan kemeriahan tersebut. Salah seorang warga pendatang mengaku terkejut melihat besarnya partisipasi masyarakat dalam menjaga tradisi ini. Iya Kak, baru pertama kali. Baru pertama kali, terus Ya. bagaimana kesannya saat melihat tradisi koko ini? First time saya lihat koko ini, saya agak terkejut karena banyak masyarakat yang antusias dalam melihat koko ini dan ikut serta bareng dengan teman-teman Kak. Kebetulan saya juga bukan orang Gorontalo, jadi saya didampingi dengan teman-teman. Ya.
Tradisi KOKOO bukan sekedar membangunkan sahur, namun juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat identitas budaya masyarakat Gorontalo di tengah modernisasi. Dengan semangat kebersamaan, warga berharap tradisi ini terus dilestarikan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap datangnya bulan suci Ramadan di kota Gorontalo. Agustiar, Puspasari, Kompas TV Gorontalo. Antisipasi kehabisan tiket, pemudik beli lebih awal akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kebakaran hanguskan 1 unit rumah panggung atau semi permanen di Jalan Perintis Kemerdekaan 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. 8 unit armada pemadam kebakaran dari 3 posko dikerahkan untuk memadamkan api. Material rumah yang merupakan semi permanen dan umumnya terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran yang terjadi saat hujan deras ini sempat membuat panik warga di Jalan Perintis Kemerdekaan 6, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan malam kemarin. Tolong, apinya semakin besar, tolong. Untuk memadamkan api, 8 unit armada pemadam kebakaran dari Posko BTP, Posko Kima, dan Posko Timur dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam lebih petugas berjibaku memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran menghanguskan 1 unit rumah panggung atau semi permanen. Belum diketahui penyebab kebakaran dan polisi masih melakukan penyelidikan. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, guna menghindari kehabisan tiket kapal, pemudi tujuan Makassar, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah membeli tiket lebih awal di loket kantor Pelni di Jalan Sudirman, Kota Makassar. Pihak Pelni pun memberikan stimulus harga tiket yang sudah bisa dibeli di awal Ramadan ini. Para calon pemudik ini kini tengah disibukkan dengan memesan tiket di kantor PT Pelni Cabang Makassar di Jalan Sudirman, Kota Makassar. Hal ini dilakukan oleh salah satu calon pemudik tujuan Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Nadia, bersama dengan ibunya mendatangi kantor PT Pelni ini untuk memesan tiket jauh-jauh hari sebelum Lebaran. Alasannya untuk menghindari kehabisan tiket dan berdesakan saat membeli tiket nanti. Sementara pihak PT Pelni Cabang Makassar telah menyiapkan 100.000 tiket kapal dan 14 armada kapal feri dengan berbagai tujuan. Dan di tahun ini, Pelni juga memberikan stimulus harga tiket mulai dari 11 Maret hingga 5 April. Cari-cari tiket sekalian beli sih kalau ada. Emangnya mau kemana? Mau ke Luwuk, Sulteng. Ini mudik atau apa? Oh, mudik. Lebaran. Ini kan baru awal kesini, Makassar kok bawa. Kenapa lebih memilih cepat beli tiket atau seperti apa? Karena takutnya nanti kehabisan sih. Jadi bagusnya cepat-cepat aja lihatnya. Iya, sampai hari ini dan sejak dari tanggal 11 Februari mulai dibuka penjualan untuk program stimulus, ya. Ini kita dapat penugasan baru lagi dari seperti biasa dari Kementerian Perhubungan yang melaksanakan program stimulus yang dapat meringankan beban masyarakat, ya kan, dan tentunya seiring inline dari kebijakan pemerintah bahwa semakin murah harga tiket, tentunya semakin banyak uang yang dibawa balik ke kampung halaman. Jadi inilah program yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk keberangkatan per tanggal 11 Maret itu sudah dapat dipesan melalui Pelni Mobile. Ya, jadi apabila mengalami mengalami kesulitan, tentunya dapat langsung ke menghubungi loket-loket Pelni, ya, atau travel resmi terdekat, ya. Ram cek kapal juga sudah dilakukan pihak KSOP guna memastikan kondisi kapal saat mudik nanti aman untuk berlayar. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Kita ke Sulawesi Tenggara, saudara. Seorang pria di kota Kendari nekat menyamar sebagai seorang wanita berhijab untuk mencuri di sebuah kamar kontrakan di Kelurahan Rahandona, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Dalam aksinya, terduga pelaku terekam kamera pemantau atau CCTV dan berhasil ditangkap personil Buser 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari. Inilah rekaman kamera pemantau atau CCTV, seorang pria berinisial LM alias Rizal, 25 tahun, menyamar sebagai wanita berhijab. Terduga pelaku masuk ke dalam sebuah kamar kontrakan di Kelurahan Rahandona, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan mencuri 2 unit laptop serta barang berharga lainnya milik korban. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, pelaku kemudian dibekuk di tempat persembunyiannya di Kelurahan Agoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Usai ditangkap, pelaku kemudian digiring ke Mapolresta Kendari guna menjalani pemeriksaan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 unit laptop, kartu identitas, serta beberapa anjungan mandiri atau ATM milik korban. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Weliwanto Malau mengatakan pelaku menyamar sebagai seorang wanita untuk mempermudah aksi pencuriannya. Modus pelaku dalam melancarkan aksinya yakni berkenalan dengan korban di media sosial Facebook, lalu diajak bertemu. Setelah korbannya lengah, pelaku kemudian mengambil barang berharga. Pelaku diketahui seorang residivis dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Tersangka ini pada malam hari memakai jilbab sebagai wanita pergi ke salah satu kos-kosan. Di sana dia sempat menginap, yang kemudian di sini si tersangka itu adalah seorang laki-laki. Di sana juga si tersangka ini merupakan residivis kasus curanmor. Jadi si tersangka ini memiliki yang namanya alias Rizal, yang dimana si tersangka merupakan mencuri 2 buah laptop merek Asus dan Acer, kemudian mengambil surat-surat penting berupa KTP dan lain-lain dan ATM juga. Jadi total kerugian 12 juta. Polisi masih mengembangkan kasus itu guna mengungkap apakah masih ada tempat kejadian perkara atau TKP pencurian lain yang dilakukan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam dalam sel tahanan Mapolresta Kendari dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, berhasil ungkap berbagai kasus menonjol yang menjadi perhatian masyarakat. Satuan Reskrim Polresta Kendari mendapat apresiasi dari Kapolda Sultra. Kasus menonjol yang berhasil diungkap Satuan Reskrim Polresta Kendari yakni 2 kasus pembunuhan serta pencurian dengan pemberatan. Satuan Reskrim Polresta Kendari menggelar konferensi pers berbagai kasus kriminal menonjol dan menjadi perhatian masyarakat selama periode Februari 2026. Kasus yang diungkap itu yakni 2 kasus pembunuhan, pencurian barang elektronik, serta pencurian kendaraan bermotor. Dalam pengungkapan 4 kasus itu, turut diamankan 6 orang tersangka serta disita sejumlah barang bukti hasil kejahatan, diantaranya 73 unit sepeda motor hasil curian. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Polisi Didik Agung Wijatnargo mengapresiasi kinerja tim opsional Satuan Reskrim, khususnya Buser 77, yang telah mengungkap kasus kriminal menonjol serta meresahkan warga. Keberhasilan pengungkapan kasus merupakan hasil kerja keras tim di lapangan dalam merespon laporan masyarakat. Apa yang telah dilakukan oleh Kapolresta Kendari beserta jajarannya, khususnya Kasat Reskrim dan Buser 77, ini saya mengapresiasi atas kinerja mereka. Tentunya kita berharap semua dengan kinerja mereka kita mampu memberikan rasa aman, rasa nyaman pada masyarakat semua. Dalam kesempatan itu, Satuan Reskrim Polresta Kendari melakukan penyerahan motor hasil curian kepada para korbannya secara gratis tanpa dipungut biaya. Pengembalian kendaraan dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan pencocokan dokumen kepemilikan. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, bos kosmetik ilegal yang terkenal sebagai Ratu Emas Sulsel, Mira Hayati, akhirnya dijemput paksa petugas kejaksaan. Mira terbukti bersalah menjual kosmetik berbahan merkuri dan ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar.
Bos kosmetik MH Kosmetik Mira Hayati yang juga dikenal Ratu Emas ini dijemput paksa oleh tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui tim Jaksa Penuntut Umum sekaligus jasa eksekutor bidang pidana umum bersama tim Kejaksaan Negeri Makassar dan didukung penuh oleh tim intelijen Kejati Sulawesi Selatan. Mira Hayati dijemput paksa di kediaman pribadinya di RT 1 RW 7 Kelurahan Kapasaraya Tamalan Rea Kota Makassar. Pelaksanaan eksekusi adalah tindak lanjut atas putusan kasasi hak Mahkamah Agung. Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 435 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan terkait peredaran produk skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya merkuri. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Didik Farhan Alisyadi menegaskan eksekusi ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha kosmetik ilegal, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Kami telah mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Negeri Makassar, tim Jaksa Penuntut Umum, sekaligus Jaksa Eksekutor Bidang Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan Kejari Makassar, dengan dukungan penuh dari tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil melakukan eksekusi dan penahanan terhadap terpidana kasus kosmetik berbahaya saudara Mira Hayati atau yang di pabrik selama ini terkenal dengan pemilik brand MH Kosmetik. Jadi hari ini juga kita menerima salinan, hari ini juga kami perintahkan untuk segera dieksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 120/16/PIT-SUS/2025 tanggal 19 Desember 2025. Artinya perkara ini sudah inkrah. Atas perbuatannya, Mira Hayati jatuhi vonis pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Mira Hayati langsung dibawa menuju Lembaga Permasyarakatan Kelas 1A Makassar untuk mulai menjalani masa hukumannya. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.